Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Hanifah dengan NIM 30620230023 dari Prodi Psikologi Islam. Teman-teman semua, kita pasti pernah kan merasakan ujian dan cobaan dalam hidup. Kadang terasa berat, bahkan membuat kita putus asa. Namun, Islam mengajarkan kita kunci penting untuk menghadapi semua itu, yaitu dengan kesabaran dan ketahanan. Nah, video kali ini akan membahas pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dari perspektif Islam. Dalam Islam, kesabaran itu bukan sekedar menahan diri dari emosi negatif. Ia merupakan ketaatan dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Sabar juga berarti menerima takdir Allah dengan ikhlas, menyadari bahwa setiap cobaan adalah ujian dan kesempatan untuk meningkatkan keimanan. Kali ini kita akan membahas 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi godaan. Kesabaran akan melahirkan ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan tanpa menyerah. Dengan bersabar, kita akan menemukan kekuatan batin yang luar biasa untuk melewati segala cobaan. Kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya, namun ia tetap bersabar dan beriman kepada Allah, menjadi contoh nyata tentang bagaimana kesabaran menghasilkan ketahanan yang luar biasa. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Dan selanjutnya ada di surah yang sama, yaitu Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dan ada juga dalam Quran Surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan segala pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan." Jadi, inti dari ayat-ayat tadi bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Cobaan dan ujian hidup bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Di balik setiap cobaan terdapat hikmah yang besar, seperti pengampunan dosa, peningkatan derajat di sisi Allah, dan penguatan keimanan. Nah, lalu bagaimana sih cara kita meningkatkan kesabaran? Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, antara lain memperbanyak doa, mengingat nikmat Allah yang tak terhitung, berzikir kepada Allah, memperkuat tali silaturahmi, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh bagaimana kita bisa menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menghadapi kemacetan, kita bisa bersabar dan tidak mudah marah. Lalu, saat berinteraksi dengan orang yang sulit, kita bisa mencoba untuk tetap tenang dan sabar. Dengan demikian, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih damai dan lebih tenang. Di sini, saya akan menceritakan kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seseorang yang memiliki kekayaan melimpah, mencakup berbagai aset, mulai dari budak, hewan peliharaan, hingga tanah luas yang terletak di daerah Batsnia di negeri Hauran. Nabi Ayub memiliki istri dan keturunan yang cukup banyak, namun dikisahkan seketika seluruh kenikmatan dan kekayaan di atas sirna dari diri Nabi Ayub. Bahkan ia diuji dengan berbagai penyakit menahun yang merusak tubuhnya, sehingga tidak ada lagi bagian tubuhnya yang sehat, kecuali hati dan mulutnya saja.
Keduanya tetap digunakan beliau untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang berasal dari Mujahid menyebutkan bahwasannya Nabi Ayub adalah orang pertama yang terjangkit penyakit kusta. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Humaid, disebutkan bahwa Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat langka pada masanya selama 18 tahun. As-Sudi juga menuturkan bahwa penyakit tersebut menghancurkan seluruh hidupnya, sampai-sampai hanya tersisa tulang dan urat-uratnya saja. Pada masa itu, satu-satunya yang merawat dan setia berada di sisi Nabi Ayub adalah istrinya. Setiap hari sang istri menaburkan pasir di bawah tubuh Nabi Ayub. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, istri Nabi Ayub berkata, "Wahai suamiku, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Ayub menjawab dengan bijak, "Aku telah merasakan hidup sehat selama 70 tahun. Jadi jika aku harus mengalami penyakit selama 70 tahun pula, apakah aku tidak mampu bersabar?" Jawaban Nabi Ayub ini membuat istri Nabi Ayub kagum dan merasa bangga akan kesabaran suaminya. Bersamaan dengan itu, istri Nabi Ayub dengan tulus rela berkorban untuk membantu suaminya. Ia bersedia bekerja sebagai pelayan dengan upah yang rendah, hanya demi memberi makan kepada Nabi Ayub. Namun, situasi berubah ketika masyarakat enggan mempekerjakannya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Hingga akhirnya istri Nabi Ayub menjual salah satu ikatan rambutnya kepada seorang anak perempuan dari keluarga tuan rumah yang kemudian memberinya makanan sebagai alat tukarnya. Setelah makanan itu habis dan istrinya tetap belum mendapatkan pekerjaan, ia menjual ikatan rambut terakhirnya untuk mendapatkan makanan. Nabi Ayub menolak pada awalnya, namun pada akhirnya Nabi Ayub setuju untuk makan setelah istrinya mengungkapkan kenyataan bahwa ia harus menjual ikat rambutnya untuk mendapatkan makanan. Kejadian ini pun menyadarkan Nabi Ayub hingga akhirnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Terlihat dari doa Nabi Ayub yang tidak langsung meminta kesembuhan pada Allah, ia meminta untuk diperlihatkan bentuk Maha Penyayangnya Allah. Kesabaran dan kesantunan dalam doa Nabi Ayub agar sembuh dari penyakit tersebut kemudian didengar oleh Allah. Kisah ini tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 84 yang artinya, "Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Nah, jadi tadi itu adalah kisah Nabi Ayub yang dapat kita jadikan contoh teladan dalam kesabaran dan ketahanan. Jadi kesimpulannya, kesabaran dan ketahanan merupakan kunci penting untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dengan bersabar dan beriman kepada Allah, kita akan mampu melewati setiap kesulitan dan menemukan hikmah di balik setiap cobaannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.